Halo everyone ya, selamat datang kembali di channel Aming Sharma. Apa kabar? Semoga semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja teman-teman. Di video kali ini saya ingin membahas atau mungkin menjawab pertanyaan ya. Ini pertanyaan banyak sekali muncul di grup-grup Facebook ya, khususnya para pemula yang baru mau terjun ke dunia FPV. Pertanyaannya sih singkat begini. Apa sih yang harus kita lakukan kalau ingin terjun ke dunia FPV teman-teman? Nah, di video ini saya ingin menjawab pertanyaan itu sekaligus menjelaskan apa aja sih yang perlu kita lakukan kalau ingin terjun ke dunia FPV. Maka dari itu, simak video ini sampai habis. Let's go! Oke, sebelum masuk ke videonya, bagi teman-teman yang pengen rakit drone, pengen beli paket RTF, atau pengen servis drone, atau pengen konsultasi seputar drone FPV, teman-teman boleh chat saya langsung aja di WhatsApp, nomornya ada di deskripsi video teman-teman. A few moments later. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan ketika kita ingin terjun ke dunia FPV? Jawabannya adalah belajar teman-teman. Belajar tentang dunia FPV, lalu belajar simulator teman-teman. Jadi ya teman-teman pelajari dulu nih apa itu dunia FPV, apa aja part-partnya, apa aja bagian-bagiannya, apa aja peraturannya, apa aja yang nggak boleh gitu ya. Jadi teman-teman pelajari dulu nih. Lalu teman-teman belajar dulu di simulator karena drone FPV itu beda banget dengan drone aerial ya. Cara pengoperasiannya beda banget seperti pengoperasian mobil cuma secara manual gitu, antara matic dan manual. Nah, manual ini yang FPV teman-teman, jadi lebih sulit daripada drone aerial ya. Maka dari itu teman-teman harus mempelajari dulu dan belajar dulu di simulator. Nah, untuk belajar di simulator, maka teman-teman harus membeli remote-nya terlebih dahulu. Maka saran saya, ketika teman-teman ingin terjun ke dunia FPV, teman-teman pertama harus beli remote FPV dulu. Kenapa sih harus beli remote dulu? Ya untuk belajar di simulator. Nah, enaknya drone FPV, ketika teman-teman nanti punya drone realnya, si remote tersebut bisa dipakai untuk drone yang realnya teman-teman. Jadi nggak hanya bermain simulator, teman-teman bisa menggunakan remote itu di drone realnya nanti ya, quad aslinya. Dan untuk remote FPV ini enaknya bisa connect ke banyak banget drone. Jadi teman-teman cukup satu remote bisa connect ke banyak drone. Nah, di depan saya ini kebetulan ada dua remote yang menurut saya cukup recommended untuk teman-teman pakai belajar di simulator maupun nanti ketika punya drone aslinya teman-teman. Ini adalah Radio Master Zoro milik saya, dan ini adalah Jumper T-Pro ya, milik salah satu customer saya yang sedang ada di saya karena ingin di binding sama drone-nya, ingin setting-setting. Jadi ini sekarang saya pegang dua remote, contoh remote yang bisa teman-teman gunakan untuk main simulator. Sebenarnya nggak hanya ini ya, nanti teman-teman bisa cek rekomendasi remote-nya di videonya ada di sini, rekomendasi remote murah untuk teman-teman. Ada juga di deskripsi, saya nanti kasih link pembelian untuk remote rekomendasi bagi teman-teman yang baru ingin terjun ke dunia FPV untuk belajar simulator dan untuk upgrade ke depannya juga nanti bisa dipakai teman-teman. Nah, lalu ketika sudah punya remote, teman-teman harus ngapain? Ya kita install simulator ya teman-teman. Teman-teman bisa download di HP, aplikasinya Freerider, atau teman-teman bisa download di PC. Banyak kalau di PC ya, downloadnya dari Steam. Jadi teman-teman download dulu Steam, install Steam, bikin akun di Steam, lalu teman-teman beli si aplikasinya di Steam ya. Berikut saya contohkan salah satu aplikasi simulator yang saya pakai. Let's go! 1 hour later. Nah, berikut adalah cara untuk main simulator teman-teman. Ini saya menggunakan LiveOps yang kebetulan udah ada di PC saya ya, udah saya install. Oke, langsung aja teman-teman hidupin remote-nya ya, masuk dulu ke aplikasi LiveOps-nya, hidupin remote-nya. Teman-teman colokin USB ke port yang ada di depan ya. Kalau untuk si Radio Master adanya di depan, kalau di belakang ini untuk charge ya ada dua port USB. Sementara untuk jumper di sini cuma ada satu, jadi teman-teman bisa colokin di sini di depan langsung. Saya menggunakan punya saya yaitu Radio Master Zoro. Teman-teman cukup colokin USB. Nah, lalu di layar teman-teman pilih ya di sini yang USB joystick HID, teman-teman pilih. Oke, sekarang udah terhubung. Lalu teman-teman play si LiveOps-nya di Steam-nya ya. Oke, kita tunggu. Nah, kita sudah masuk di LiveOps-nya, teman-teman bisa coba kalibrasi dulu di control di sini ya. Controller. Oke. Teman-teman bisa coba kalibrasi ya. Di sini di layar teman-teman udah melihat saya menggunakan Radio Master Zoro. Di sini ada bacaannya, ada tulisannya, sorry. Radio Master Zoro joystick ya teman-teman. Nah, teman-teman jika gerakin throttle-nya tuh si quad-nya naik ya, berarti udah terhubung dengan baik. Ini yaw-nya juga aktif. Ini pitch, tuh pitch-nya, ini pitch back, ini roll kanan, roll kiri, berarti ini si stick-nya udah terhubung ya teman-teman. Berarti udah bisa kita mainkan. Kalau belum, teman-teman bisa klik calibrate di sini. Oke, saya akan exit.
Berarti teman-teman udah bisa mainkan si simulatornya. Kita langsung aja ke single player, pilih free flight ya teman-teman. Lalu pilih tempatnya, bebas nanti. Teman-teman bisa pilih tempatnya bebas ya, ada the pit, ada the green. Saya biasanya mainnya di the green dulu untuk latihan. No track ya, pilih. Oke, untuk quadnya teman-teman bisa pilih ya, untuk drone-nya teman-teman bisa pilih sendiri. Saya menggunakan ini drone yang udah biasa saya pakai latihan ya. Pilih, klik ya, langsung dia akan loading. Jadi teman-teman udah bisa main ya. Sekarang kita coba main. Bentar. Nah, di sini teman-teman ada si gambaran sticknya ya di bawah ya. Untuk mengganti kamera ke HD, teman-teman pencet C di keyboard. Nah, jadi kameranya HD bening. Nah, sebenarnya di sini untuk di simulator ini teman-teman nggak harus jago ya, teman-teman hanya harus bisa dasarnya aja. Kebetulan saya langsung pakai mode acro ketika di simulator. Saran saya sih untuk teman-teman langsung mode acro juga, atau bebas sih mau mode angle silahkan. Kalau saya lebih nyaman di mode acro ya. Sampai saat ini saya kalau main mode angle itu kagok teman-teman. Jadi teman-teman cukup bisa naik aja dulu ya, hover kayak gini, hover, coba hover, tuh yau hover. Nah jadi teman-teman biasain dulu aja gitu, nggak perlu jago di simulator. Pertama biar tahu dulu ini stick ke sini tuh untuk apa, stick ini digerakin ke sini untuk apa. Ini kalau throttle diangkat dia hover, lalu kalau si pitch-nya dimajuin dikit, nah tambah throttle dia jadi maju. Nah kayak gitu aja teman-teman belajar ya, lalu belajar mundur kayak gitu tuh. Ini mode acro itu cukup sulit, jadi teman-teman yang biasa main di aerial itu akan kesulitan awalnya ya. Nah, namun nanti lama-lama akan terbiasa. Nah gini aja hover tuh, lalu dorong ke depan dia maju sambil ditambah throttle-nya, belok dikit tuh, belok dikit, belok lagi. Nah kayak gini aja dulu ya belajarnya, sorry. Oke kayak gini tuh, maju lagi, hover, up, turunin dikit, hover, tuh nabrak tuh kan. Nah, ini kalau drone asli teman-teman akan crash dan pasti harus ada yang diganti ya. Makanya teman-teman belajarnya di simulator dulu gitu. Tuh kan. Tuh gitu. Saya aja masih kesulitan di simulator ya. Enggak sih, ini cuma action aja ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman belajar di simulator dulu ya, yang baru pertama kali ke dunia FPV. Tuh, saya aja nabrak pohon ya. Kalau misal teman-teman pengen mode angle, nah di sini ganti modenya di A ya, tombol A. Nih ada 3D, ada horizon, ada level, ada acro. Berarti mode angle itu level ya teman-teman. Jadi gini, teman-teman bisa mode level tuh enak, bisa hover dulu tuh. Kalau mode level tuh. Jadi ketika dia dimiringin, dilepas dia akan balik ke semula tuh. Ketika dia dimajuin, dilepas dia balik ke semula, majuin, dilepas balik ke semula. Datar lagi ya, mode level itu atau mode angle itu nanti datar lagi teman-teman tuh. Dimiringin datar, dimajuin dilepas datar gitu, dimajuin dilepas datar, dimundurin dilepas datar. Jadi nggak bisa ngerol gitu kalau mode angle tuh. Jadi saya ganti lagi ke mode acro. Nah untuk mode acro itu manual, jadi ketika didorong terus ya dia akan gini tuh muter gitu. Kalau dia di scroll ke samping terus ya gini dia muter juga gitu ya. Untuk yaunya jadi bisa salto kayak gini, ngeflip ke depan, bisa ngeflip ke belakang, bisa ngerol. Nah ini untuk mode acro, sementara angle itu nggak bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk di simulator itu turun dulu, oke? 1 hour later. Nah, jadi di simulator itu sebenarnya bukan untuk jago tujuannya ya. Tujuannya adalah untuk tahu dan untuk bisa tahu dasar-dasar pergerakan dari si drone FPV ini. Ketika stick kita dorong ke depan throttle-nya berarti drone-nya naik, atau throttle-nya naik. Ketika pitch-nya didorong ke depan dianya maju, ketika pitch-nya ditarik dianya mundur untuk mode angle ya. Jadi dia nanti datar lagi. Sementara untuk mode acro ketika didorong terus dia bisa nge-roll terus, ditarik terus dia juga bisa nge-flip terus. Dikesampingin terus dia akan ngerol terus juga, ke depan dia akan jumpalitan gitu. Jadi mode acro itu benar-benar manual. Jadi kesimpulan saya untuk yang baru mau terjun ke dunia FPV, belajar di simulator ini hukumnya wajib ya, walaupun memang nggak selamanya harus di simulator. Jadi minimal sebulan lah di simulator atau 2 minggu ya rutin ya. 2 minggu atau sebulan belajar di simulator. Ketika dirasa udah bisa, nah teman-teman bisa langsung ke tahap selanjutnya. Nah nanti tahap selanjutnya saya bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi di video ini saya hanya membahas tentang apa sih yang harus dilakukan pertama ketika ingin terjun ke dunia FPV. Yaitu teman-teman harus belajar, lalu beli remote-nya, lalu belajar di simulator teman-teman.
Oke ya, itu aja untuk video kali ini. Semoga teman-teman mengerti dan bisa paham apa yang saya jelaskan. Kalau ada yang pengen tanya-tanya, pengen diskusi, pengen rakit drone, pengen beli RTF, boleh langsung japri aja, chat saya di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video, teman-teman. Bagi yang suka video ini, silahkan tekan like-nya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari channel Aming Sharma. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Kalian luar bioskop. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.